Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini merupakan kajian lanjutan dari pembahasan saya sebelumnya terkait dengan ketentuan mawaris dan di pembahasan sebelumnya kita sudah panjang lebar menceritakan terkait dengan berbagai persoalan mawaris, di antaranya terkait dengan pengertian, terkait dengan dasar hukum dan ketentuan-ketentuan penerima warisan, seberapa besar warisan yang diterima, berapa itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Pada sesi ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan masalah mawaris ini, yaitu tentang ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama kita lihat syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ini dengan demikian, ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan warisan. Berikutnya, itu ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seseorang wanita mengandung bayi, contoh ya, jadi jika seseorang mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Kenapa? Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Berikutnya, sebab-sebab menerima harta warisan. Apa sebab-sebab menerima harta warisan? Yang pertama, itu nasab. Karena hubungan nasab ataupun hubungan keturunan. Yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi, ataupun anak-anaknya, beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Silakan dibaca kembali kalau masih kurang paham bahwa ada jalur nasab itu sebagai sebab menerima warisan. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori nasab dan berapa yang bisa mereka terima. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, dan di sini kita mengulangi kembali bahwa di antara sebab-sebab menerima harta warisan itulah karena nasab. Yang kedua, itu karena hubungan pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Artinya, setelah terjadi hubungan pernikahan, maka ini menjadi salah satu sebab menerima harta warisan. Contoh, setelah terjadinya ikatan pernikahan, akad nikah, dan ada harta, lalu suaminya meninggal, maka istri tersebut walaupun belum melakukan hubungan suami istri, ya kan, belum menggaulinya kalau dalam bahasa di sini, tetapi ketika suaminya meninggal, sementara istrinya masih perawan dalam tanda kutip, maka istri tersebut itu masih berhak menerima harta warisan. Berikutnya wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita, budak perempuan. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakan itu. Ini terkait dengan masalah budak ya. Berikutnya, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama dan perlu kita ketahui, apa sih sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan? Yang pertama, karena kekafiran. Ada seorang anak ya menuntut hak kepada orang tuanya supaya ia mendapatkan harta warisan, namun si anak tersebut sudah murtad ataupun sudah keluar dari Islam, sudah menjadi orang kafir. Maka ketika dia menjadi orang kafir, menjadi pemeluk agama lain selain agama Islam, maka di saat orang tuanya meninggal, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian pembunuhan.
seorang anak misalnya ya, seorang anak membunuh ayahnya. Ini sangat sadis sebenarnya, contoh ekstrim sekali, tapi ya bisa saja kan, bisa saja terjadi. Ataupun seorang istri membunuh suaminya, seorang suami membunuh istrinya. Maka orang yang membunuh tersebut, anak misalnya membunuh orang tuanya, lalu setelah orang tuanya terbunuh, meninggal, tentu ada harta yang ditinggalkan dari orang tua tersebut, yang seharusnya si anak mendapatkan hak warisan dari harta tersebut. Tapi disebabkan dia membunuh tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi penghalang ia untuk mendapatkan warisan disebabkan karena perilaku dia sebagai seorang pembunuh terhadap orang yang akan mewarisi dari hartanya. Kemudian perbudakan. Budak juga tidak mendapatkan harta warisan. Ada seseorang anak dari satu keluarga, misalnya, ini terjadi di contoh kasus terjadi pada masa zaman-zaman dahulu, lalu anak tersebut menjadi budak, maka ia tidak akan maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Saya tidak akan terlalu mendalami terkait dengan perbudakan. Kita bahas di sisi yang lain. Tapi yang menjadi poin yang perlu kita tangkap pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan salah satunya adalah perbudakan. Kemudian perzinaan, ya, disebabkan karena perzinaan ini juga tidak bisa menerima harta warisan. Baik, berikutnya ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ini merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ya, pembagian ya. Saya ulangi, pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Maksudnya adalah bahwa di ketika seseorang meninggal, maka ada harta yang ditinggalkannya, harta yang ditinggalkan tersebut itu belum serta-merta semuanya dapat menjadi warisan. Akan tetapi harus digunakan dari harta si yang meninggal tersebut untuk pengurusan jenazahnya, beli kain kafan, kemudian mungkin ada dibawa jenazah perlu minyak mobil, ataupun perlu beli papan untuk pengurusan jenazah, untuk penguburan, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu yang terkait dengan masalah kebutuhan untuk si mayat yang sudah meninggal dari hartanya tersebut, itu harus terlebih dahulu dipakai dari harta tersebut untuk pengurusan jenazahnya. Kemudian wasiat. Seandainya si yang meninggal, sebelum meninggal dia pernah berwasiat, misalnya tolong diberikan sebesar 10 sak semen untuk masjid tersebut. Sementara dia sudah meninggal, sementara 10 sak semen belum tertunaikan. Maka silakan ambil dari harta si yang meninggal tersebut sebesar 10 sak semen dan diberikan ke masjid. Ataupun dia pernah berwasiat, ini kalau saya sudah meninggal, tolong tanah ini diwakafkan untuk masjid. Nah, maka harta yang sudah diwasiatkan tersebut itu tentu tidak bisa menjadi warisan, tetapi harus ditunaikan dulu wasiat dari orang yang meninggal. Setelah itu sisanya baru dijadikan sebagai warisan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima warisan. Dan hutang, ini juga penting ya, mana tahu si mayat juga sebelumnya pernah berhutang, maka tunaikan dulu hutangnya, maka sisa setelah menunaikan hutang, maka itulah yang menjadi harta warisan untuk dibagikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan itu dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayit. Ini salah satunya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Ya. Kemudian, berikutnya, yang arti ayat tersebut, saya bacakan.
Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh, setengah daripada harta yang ditinggalkan, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya itu 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Ayat ini menjelaskan bahwa ada sejumlah pembagian harta warisan tersebut menurut ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam ayat ini. Tentu kita harus mendalami dalam pembahasan-pembahasan yang lain agar kita lebih paham yang dimaksud dengan 1/2, 1/6, separuh, kan? Dan di pembahasan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan dalam bentuk tabel. Tinggal kita coba lihat kembali di sana bagaimana pembagian-pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ini. Namun yang perlu kita garis bawahi dalam kajian ini adalah bahwa harta-harta tersebut dibagi itu sesudah ditunaikan, ya, dipenuhi dulu wasiat dan sudah dibayar hutang terlebih dahulu. Baru sisanya itu dibagikan dan itu menjadi harta warisan. Ketentuan mewaris dalam Islam, ahli waris dalam pembagian harta warisan itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ahli waris zawil furud. Ahli waris yang merupakan kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ahli waris zawil furud itu adalah ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya yang barusan kita lihat tadi yang artinya itu merupakan ahli waris zawil furud. Kenapa? Karena pembahagiannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian ada ahli waris ashabah. Ahli waris ashabah. Ahli waris ashabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bahagiannya dalam zawil furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabah furud mengambil bahagiannya. Ada bahagian-bahagian yang sudah ditetapkan untuk zawil furud dan mereka sudah mendapatkan semua bahagian-bahagian tersebut, dan setelah itu masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa dari yang sudah dibagikan tersebut terhadap zawil furud ini disebut dengan zawil ashabah. Ya, ahli waris ashabah itu bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya yang sudah dibagikan, atau tidak mendapatkan apa-apa jika warisan tersebut tidak tersisa. Ini tentu perlu pengkajian yang lebih mendalam. Mungkin kita agak belum mampu memahami secara lebih tuntas apa maksudnya ini, maka di sesi-sesi yang lain kita akan mencoba menggali fokus terhadap ahli waris ini, yaitu ahli waris zawil furud dan ahli waris ashabah. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya, ya saya ulangi ya, berikan harta warisan itu kepada yang berhak menerimanya, ini adalah zawil furud. Sedangkan sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Ini mengarah kepada ahli waris ashabah. Nah, ketentuan mewaris dalam Islam, ahli waris ashabah itu terbagi menjadi 2. Ya. Tadi kan saya ulangi bahwa di sini ada ahli waris zawil furud dan ada ahli waris ashabah. Oke, kita lanjut. Ahli waris ashabah itu terbagi menjadi 2, yaitu ashabah bin nasab
ada asabah bis sabab. Asabah, ya, ahli waris asabah, asabah, ada asabah bin nasab, ada asabah bis sabab. Asabah bin nasab itu asabah bi an-nafsi. Ada asabah bil ghairi. Ada asabah ma'al ghair. Ini tentu perlu pengkajian yang lebih detail lagi terkait dengan masalah pembagian asabah ini, dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan memperdalam, memfokuskan kajian kita terkait dengan masalah asabah ini, bagaimana yang dimaksud dengan asabah bin nasab, dan bagaimana yang dimaksud dengan asabah bis sabab, dan ada 3 pembagian asabah bis sabab ini, yang masing-masingnya tentu perlu pengkajian yang mendalam, perlu pengkajian yang lebih tuntas di kesempatan yang lain. Namun dalam sesi ini, saya hanya menjelaskan bahwa ahli waris asabah itu menjadi 2, sebagaimana yang terdapat di hadapan kita bersama ini, bahwa ini perlu kajian-kajian yang lebih detail lagi agar kita lebih paham, dan di kesempatan yang lain akan kita bahasnya. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja paparan saya pada kesempatan berbahagia ini terkait dengan mawaris. Ada 2 sesi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan diulang-ulang kembali, disimak kembali, ataupun dicari berbagai referensi-referensi lainnya, baik itu teks ataupun non-teks, ataupun video seperti ini, yang insya Allah dengan semakin kita mengkaji persoalan ini, kita akan semakin paham dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan keagamaan, salah satunya adalah terkait dengan masalah mawaris. Demikian saja demikian saja paparan saya pada saat yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.